Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iska Jumanti, Cindy, Ina Nurliana, Nanda Sylvia, dan Rosalia akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Sejarah dikenalnya hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia di dunia yang pertama Magna Carta Liberum Inggris 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan, karena para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberum. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Pada masa itu, bangsawan meminta jaminan sebab kebanyakan raja zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukuman sendiri, sedangkan raja kebal terhadap hukuman. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja, meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua atau dalam artian hanya untuk para bangsawan. Akan tetapi, kita tidak bisa memungkirkan bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan HAM di dunia. Yang kedua, Revolusi Amerika bagian sejarah HAM 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan HAM ke dalam perundangan negara. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada HAM di Inggris. Bahkan HAM terus disuarakan sampai saat ini, baik oleh pemerintah maupun rakyat. Yang kedua, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh hati, jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda secara sah telah merdeka. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan HAM yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan, serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. 1966 sampai 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. 1998 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto. B. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan,
sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi, dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan, sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Pemikiran HAM dunia bermula dari Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi dengan kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Mansur Effendi 1994. The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. The French Declaration. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Perancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi, sebagaimana dibuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu, berlaku prinsip presumption of innocence. Artinya, orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. The Four Freedom. Ada 4. Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Mansur Effendi 1994. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua, menurut Jane Matterson,
Pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir di dunia. Hak ini bersifat universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat, menurut Profesor Koncoro Porbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Dan yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya, ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, bersifat universal. Artinya, keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia berada, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Selanjutnya yang ketiga, bersifat tetap, yang artinya bahwa HAM akan terus ada dan melekat pada diri manusia, sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat, bersifat utuh, yang artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lainnya. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. Personal human rights merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh hak asasi pribadi yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, kebebasan untuk bepergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. 2. Hak asasi politik, political rights, adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contoh hak asasi dalam lingkup politik yaitu hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, diangkat dalam jabatan pemerintahan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. 3. Hak asasi peradilan, procedural rights, merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contoh hak asasi dalam peradilan yaitu menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. 4. Hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contoh hak asasi dalam lingkup sosial budaya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak,
mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih, menentukan pendidikan. 5. Hak asasi hukum, legal equality rights. Setiap manusia mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi terkait hukum yaitu hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. 6. Hak asasi ekonomi, property rights. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contoh hak asasi ekonomi yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak memiliki sesuatu, hak untuk menikmati SDA. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. 1. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Pasal 28B ayat 1 dan 2 mengatur tentang hak berkeluarga. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Pasal 28C ayat 1 dan 2 mengatur tentang hak memperoleh. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Pasal 28D ayat 1-4 mengatur tentang hak kebebasan beragama. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4 berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 5. Pasal 28E ayat 1 dan 2 mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2 berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 6. Pasal 28F mengatur hak komunikasi dan informasi yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 7. Pasal 28G ayat 1 dan 2 mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966.
sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Yang kedua, kasus penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau sering disebut Petrus alias Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Yang ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan pada bulan Mei 1998. Pada tanggal 13-15 Mei, terjadi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air, puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi tersebut. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR dan Presiden. Yang keempat, kasus terbunuhnya aktivis HAM, Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Saat itu ia berumur 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial saat menjabat Dewan Kontras. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Tragedi ini terjadi pada pukul 1 waktu Papua. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim dan menyerang menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI AD Napi Tulpulu dan prajurit Ruben Kana. Sekelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, rezim Benito Mussolini di Italia. Rezim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun dalam masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Yang kedua, rezim Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi. Hitler yang merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada medio 1930-an terlibat dalam salah satu contoh pelanggaran HAM berat. Ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan, seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Hitler dikenal sebagai anti-Yahudi. Yang ketiga, konflik Israel dan Palestina. Sengketa Israel dan Palestina menjadi salah satu konflik berkepanjangan. Hal ini bermula ketika Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Ratusan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, warga perempuan, bahkan relawan dari negara lain menjadi korban akibat konflik ini. Dunia pun mengutuk tindakan Israel tersebut,
meski tindakan sewenang-wenang Israel masih berlanjut hingga saat ini. Yang keempat, perang sipil di Bosnia. Perang sipil antara Bosnia dengan Serbia terjadi di periode 1992 sampai 1995, setelah pecahnya negara Yugoslavia. Dalam perang itu, terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 800 warga Muslim Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica yang didominasi warga Muslim Bosnia. Hal ini sempat menimbulkan reaksi keras banyak negara. Kasus ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan, 2 orang yang berperan besar di perang ini, yakni Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic, sudah diseret ke pengadilan HAM dunia di Belanda. Yang kelima, kasus apartheid di Afrika Selatan. Kasus HAM khusus apartheid, yaitu perbedaan ras dan warna kulit, terjadi sekitar tahun 1960, ketika rezim apartheid yang didominasi oleh orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan. Mereka kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan warga kulit hitam, hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Yang keenam, kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Situs Myanmar Times pada Maret 2018 mempublikasikan pernyataan Dewan HAM PBB yang menyebut adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar. Tudingan itu berdasarkan bukti temuan sejumlah kuburan massal pada Februari 2018, tindak pemerkosaan terhadap perempuan etnis Rohingya, pembakaran rumah-rumah penduduk,